عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني رحمني ورحمكم الله، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan dan qudwa kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ketahuilah bahwasanya di antara manhaj ahli sunnati wal jamaah adalah ittiba'ul Quran dan sunnah, yaitu ittiba' mengikut kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu diukur dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita taklid buta kepada individu siapapun itu orangnya, siapapun itu orangnya. Tidak boleh kita taklid buta, hatta sampai ana yang ada di hadapan antum. Ketika ana membahas sesuatu dan bahasan itu kemudian dia tidak selaras dan tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan ikuti ana. Faham ya? Ingat bahwasanya ini manhaj ahli sunnati wal jamaah. Jadi ittiba kita itu kepada siapa? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, la tuqaddimu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahulukan ucapan seorang pun atas Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat Mu'adz lihat sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma
haqqallahi 'alal 'ibad. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul mereka mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Jangan kalian mendahulukan ucapan seorang pun atas Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mu'adz? Apakah Mu'adz menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tapi Mu'adz kemudian mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui. Jazakallah khair. Anak coba sedikit. Tidak ada. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih tahu. Ini sikap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, betapa banyak sikap kita ketika datang Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita tunduk terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengatakan kita adalah salafi, kita menisbatkan diri kita kepada salafun salih, kepada para sahabat radhwanullahi alaihim ajma'in. Maka kita jadikan mereka sebagai qudwah dan contoh dalam kehidupan kita, terutama dalam kita beragama. Maka kita kedepankan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita mendahulukan ucapan seorang pun melebihi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai Fauzan bin Ahmad yang ada di hadapan antum ini, ikhwan, Fauzan bin Ahmad yang ada di hadapan antum ini, kalaulah dia menyelisihi dalil Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan dia. Kalaulah dia menyelisihi dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan dia. Karena dalil itu ma'sum. Al-Quran dan Sunnah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pribadi yang ada di hadapan antum ini, ataupun pribadi-pribadi antum dan siapapun itu selain Al-Quran dan Sunnah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak ma'sum. Mereka tidak ma'sum. Maka ikhwan, inilah manhajus salaf. Kita kedepankan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Idza jaa min Allah fa'ala ra'si wal aini. Apabila datang dari Allah dan Rasul, dan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di atas mata dan kepala kami. Artinya apa? Sami'na wa ata'na.
Orang-orang yang beriman ketika datang kepada mereka dalil, maka tidak ada ucapan yang lain kecuali yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan wa idza jaa minar rasul, dan apabila datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ra'si wal aini, di atas mata dan kepala aku. Artinya apa ikhwan? Dalil di atas segalanya. Sampai antum lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada manusia pada saat itu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Isra dan Mi'raj cuma dalam semalam. Lihat, sampai ada yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam gila. Tapi ketika hal itu datang kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku melihat dinding itu berwarna ini, sedangkan Muhammad mengatakan tidak, warnanya lain, maka aku akan dustakan mataku dan aku akan membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'ala ra'si wal 'ain artinya apa? Sami'na wa ata'na, dengar dan taat apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj ya ikhwan, ini manhaj salaf, ini manhaj ahli sunnati wal jamaah. Maka ikhwan, jangan antum taklid buta kepada individu, kepada anak, hatta sampai anak yang ada di hadapan antum ini, yang mungkin sudah bertahun-tahun mengajari antum. Kalaulah ana menyelisihi dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan ana. Karena kita taklid itu cuman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini manhaj. Sebelum kita membuka pembahasan tentang fikih ini, maka ana sampaikan seperti ini. Kenapa? Karena ikhwan, Ahlus Sunnati wal Jamaah, manhaj salaf mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada fiqhud dalil. Fikih apa? Yaitu dengan kembali kepada dalil. Ketika ada dalilnya, maka kita terima. Ketika tidak ada dalilnya, maka kita tidak terima. Ini ukuran dalam kita beragama. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan ingat bahwasanya ikhwan, satu hal yang antum harus sadari bersama, jiwa manusia itu selalu mengarahkan dan membimbing kepada satu keburukan. Tabiat manusia selalu mengajak kepada satu keburukan. Maka ketika kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, sudah pasti jiwa kita itu akan didominasi oleh keburukan. Kita akan tersibukkan dengan satu keburukan. Maka nasihat anak ikhwan, hendaklah kita sibukkan diri kita dengan kebaikan. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak murajaah, perbanyak menghafal, ikhwan, perbanyak mutalaah dan sebagainya daripada hal-hal yang kebaikan. Antum lihat para ulama menasihatkan kita apa? Menasihatkan kita apa? Ketika mereka, para ulama, ketika anggota badan kita, baik mata kita, tangan kita, kaki kita, lisan kita, ketika kita tidak sibukkan dengan satu kebaikan, maka dia akan tersibukkan dengan satu keburukan. Bukti bahwasanya
Ya, jiwa manusia itu selalu dan tabiat manusia itu menyukai satu keburukan dan didominasi oleh keburukan. Tentunya pertama adalah firman Allah. Allah berfirman apa? Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu dia didominasi oleh keburukan. Sehingga ikhwan, sehingga apa yang terjadi? Biasanya yang terjadi pada diri kita apa? Kita bisa menintrospeksi orang lain, tapi kita sulit untuk menintrospeksi diri sendiri. Kita bisa melihat aib orang lain, tapi kita tidak bisa melihat aib diri kita sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya jiwa manusia itu didominasi oleh keburukan, dan tabiat manusia menyukai keburukan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian bukti bahwasanya jiwa manusia itu selalu memerintahkan kepada keburukan dan tabiat manusia itu dipenuhi dengan keburukan apa? Kita dapat hidayah itu sulit dan menjaganya lebih sulit lagi. Artinya apa? Hilangnya hidayah daripada kita itu sangat mudah sekali. Apa sebab? Karena jiwa kita itu dipenuhi dan didominasi oleh keburukan, dan tabiat manusia itu memang menyukai keburukan. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? Zaluman jahula, sangat zalim, sangat bodoh. Sangat zalim, sangat bodoh. Wallahu alam bisawab. Maka di sini apa? Hendaklah kita sering-sering untuk memuhasabah diri kita. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat untuk akhirat kita, bermanfaat dan mendatangkan kebaikan ya kepada jiwa kita. Ikhwah, makanya ada jihadun nafas. Jihadun nafas, yang pertama apa? Menuntut ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu. Yang ketiga mendakwakan ilmu. Yang keempat adalah bersabar. Antum harus sering-sering melakukan jihadun nafas, jihad terhadap jiwa antum itu ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau kita tidak menyibukkan jiwa kita ini dengan kebaikan seperti menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, seperti kita berzikir, kita murajaah, kita membaca dan sebagainya, kita dan sebagainya daripada kebaikan-kebaikan yang berupa amal, maka jiwa kita itu akan tersibukkan dengan keburukan, atau diri kita akan tersibukkan dengan hal yang sifatnya keburukan. Dan ya ikhwan, nasihat ana kepada antum, jadikan mata antum itu tidak ada hitamnya ketika antum berhadapan dengan fitnah. Antum faham maksud ana? Ya ikhwan, kenapa? Karena tabiat kita ini suka terhadap fitnah. Ikhwan, antum lihat kalau ada orang bahas tentang sesuatu kaitan dengan fitnah, ya, baik di media sosial atau apa, maka banyak orang yang datang ke situ. Tapi kalau orang bahas tentang ilmu, maka sedikit sekali orang yang akan hadir di situ. Maka kalau antum berhadapan dengan fitnah, hilangkan bola mata hitam antum, tinggalkan putihnya. Antum faham maksudnya? Butakan mata antum. Butakan mata antum. Karena ketika antum tersibukkan dengan fitnah, maka jiwa antum yang buruk itu semakin menggebu-gebu. Wallahi ikhwan, coba antum sendiri. Antum lihat berapa banyak orang yang futur disebabkan karena tersibukkan dengan fitnah. Apa sebabnya ikhwan? Karena fitnah, yang namanya fitnah itu manis di apa? Manis di bibir dan manis ringan di lisan. Antum berzikir dan antum mencela orang, mana yang lebih mudah? Antum berzikir dan antum mencela orang, mana yang paling mudah antum ucapkan dan mana yang paling menggoda? Coba antum baca Quran dan antum baca, antum lihat, antum hadirkan ada fitnah tentang ini, Quran di samping, yang antum sibukkan diri antum dengan apa?
orang akan mendominasi, jiwanya akan didominasi oleh sesuatu keinginan untuk membaca fitnah daripada membaca Al-Quran. Makanya di sini ikhwan rahimani wa rahimullah, butakan mata antum daripada apa? Fitnah. Itu saja. Jangan sibukkan antum dengan itu. Sibukkan diri kita dengan satu kebaikan. Belajar, jadilah pembelajar. Makanya anak bilang apa? Jadilah pembelajar, jangan jadi pembedah. Jadi pembelajar yang sesungguhnya. Ngambil faedah, belajar, membaca, mencari faedah, mengamalkan faedah itu, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Jangan membedah. Kalau orang membedah, dokter bedah itu, dia pelajari ilmu tentang bedah, dia sungguh-sungguh mempelajarinya untuk belah dada orang, cari penyakit. Ya. Jangan sampai kita sebagai seorang yang sungguh-sungguh belajar, tapi belajar kita tujuannya untuk mencari keburukan dan kejelekan orang. Jangan. Sibukkan diri kita dengan kebaikan. Jadilah pembelajar yang sesungguhnya. Tuntut ilmu, amalkan ilmu, dakwahkan ilmu, sabar. Dan poin yang pertama yang harus kita lakukan, dakwahkan kepada keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena konsistennya kita dalam satu kebaikan itu, di antara faktor terbesarnya adalah keluarga, pasangan kita. Maka kita hendaklah selalu mengingatkan dan mendakwahkan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada pembahasan kita tentang sunanul fitrati. Sunnah fitrah. Ya, kalau dirangkum semua ada 10 sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasul, khamsun minal fitrati. Ada 5 hal termasuk daripada fitrah. Ya. Termasuk daripada fitrah, sunnah fitrah. Yang pertama kata Rasul, al-istihdadu. Al-istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Disebut istihdad karena menggunakan besi. Ya, karena menggunakan besi seperti pisau cukur, gunting dan yang lainnya. Ya. Kemudian wal khitanu, yang kedua adalah khitan. Yang ketiga adalah qassus syarib, memotong apa? Kumis, merapikan kumis, menipiskan kumis. Yang keempat natful ibit, yaitu mencabut bulu ketiak. Yang kelima taqlimul adfar, yaitu memotong kuku. Memotong kuku. Ya, sedangkan dari Zakaria ibni Abi Zaidah, dari Mus'ab ibni Abi Syaibah, dari Talaq bin Habib, dari Ibni Zubair, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrati, 10 perkara termasuk daripada fitrah, yaitu qassus syaribi, yaitu apa? Menipiskan kumis, wa ifa'ul lihya, memanjangkan jenggot, memelihara janggot, wasiwak, bersiwak, membersihkan mulut, wal istinsyaqul ma'i, istinsyaq yaitu apa? Menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya dengan istinthar. Kemudian wa qassul adfari, memotong kuku, wa ghaslul barajim, ya, wa ghaslul barajim, yaitu menggosok, menyela-nyela, membersihkan bagian-bagian, misal contoh seperti sela. Kata para ulama, sela di sini sela-sela jari, baik jari kaki, jari tangan maupun ketiak ataupun di bawah leher ini. Ini ghaslul barajim namanya. Dan sunnah fitrah ini mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. Sunnah fitrah ini menunjukkan bahwasanya agama Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Ya, ghaslul barajim, ya, membersihkan sela-sela yang ada pada tubuh kita, baik di tangan kita, ya, di paha kita, ya kan, di paha kita, di ketiak kita ataupun di bawah leher kita. Ya, itu namanya ghaslul barajim.
Kemudian wanatful ibit, mencabut bulu ketiak. Kemudian wahalqul anati, halqul ana itu al-istihdad. Halqul ana, afwan kemarin ana salah itu. Halqul ana adalah mencukur bulu kemaluan yang tumbuh di sekitar kemaluan. Itu halqul ana. Wa intiqasul ma'i, dan al-intiqasul ma maksudnya adalah al-istinja, yaitu cebok menggunakan air. Ya. Qala Zakaria qala Mus'ab wa nasitul ashirah. Berarti yang ashir, yang ke-10 apa? Khitan. Yang ke-10 apa? Khitan. Karena dalam hadis ini kan beliau mengatakan saya lupa yang ke-10. Pada hadis sebelumnya disebutkan khitan. Berarti yang ke-10 adalah khitan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian bahasan tentang khitan. Di sini ana baca kembali, ana murajaah kembali, ana lihat kenapa sampai Syekh membahas khitan, kemudian membahas tentang memelihara janggut, ya, kemudian membahas tentang siwak, ya, kemudian beliau membahas secara khusus tentang uban, ya kan, makruhnya mencabut uban, ya, makruhnya mencabut uban. Maka di sini ikhwan, beliau membahas pertama khitan karena di sini ada beberapa faedah yang mungkin kita terluput daripadanya. Masya Allah, ini menunjukkan bahwasanya para ulama ini sangat teliti, dan penulis kitab ini yaitu Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi sangat teliti sekali, ya, karena kebanyakan orang tidak memahami tentang hukum khitan, ya kan? Wallahu alam bishawab. Kemudian juga kebanyakan orang meremehkan masalah janggut, ya kan? Wallahu alam bishawab. Maka beliau bahas secara khusus. Kemudian juga siwak, ya kan? Wallahu alam bishawab. Padahal siwak itu memiliki begitu banyak manfaat, dan ya ikhwan, ya, hadis-hadis tentang siwak itu kalau dikumpulkan semuanya, kata para ulama, itu ada sekitar 100 hadis tentang siwak, menunjukkan bahwasanya sangat urgen dan penting siwak ini. Tujuan siwak itu apa? Membersihkan gigi ataupun membersihkan mulut. Wallahu alam bissawab. Dan masya Allah ikhwani rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan siwak secara khusus karena sangat urgen dan kebanyakan orang melalaikan perkara ini. Wallahu alam bissawab. Baik, yang pertama khitan, kita sudah tahu khitan itu hukumnya wajib fi haqqir rijali wan nisa, berkaitan dengan laki-laki maupun perempuan. Hanya saja di sini ikhwan, ya, beliau khitabnya kepada laki-laki di sini, ya. Khitab dalil ini kepada laki-laki. Maka beliau berdalil dengan ini karena khitabnya umum, ya kan, khitabnya umum kepada laki-laki, maka masuk di dalamnya wanita. Wallahu alam bissawab. Masuk dalamnya wanita. Cuman dalam hal ini Anas kembali menyampaikan kepada antum, ya, sebagaimana yang Anas sudah pernah sampaikan kepada antum ketika Anas membahas tentang kitab, ya, Sahih Fiqh Sunnah. Sahih Fiqh Sunnah. Di situ, ya, siapa namanya? Penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah, beliau membahas tentang dalil-dalil khitan, perintah khitan kepada para wanita itu semuanya tidak sahih. Wallahu alam bissawab. Maka di sini kepada wanita, wallahu alam bissawab, yang kami pilih dia tidak wajib, ya. Adapun kepada lelaki maka hukumnya wajib. Wallahu alam bissawab, berdasarkan hadis yang, ya, kita akan sebutkan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, kepada seorang laki-laki yang dia baru berislam, yaitu alqi anka sya'ral kufri, afwan, kemarin anda salah, maksudnya bukan sya'ri, yaitu sya'ral kufri, hilangkan daripadamu bulu atau rambut kekufuran. Misal contoh seperti apa? Cukur gitu, ya, mencukur, membersihkan, ya, kembali kepada sunnah-sunnah fitrah itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Misal contoh seperti merapikan kumis,
Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu mereka mencukur janggut dan mereka memelihara kumis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wahtatin, dan berkhitanlah. Nah, perintah di sini kata Rasul wahtatin. Jadi kalau orang baru masuk Islam maka harus diperhatikan. Kata para ulama, yang pertama, khilaf para ulama tentang hukum mandi bagi dia. Mandi seperti mandi jenabah ini, ya. Ya. Para ulama beda pendapat kaitan dengan mandi setelah masuk Islam. Apakah wajib ataukah sunnah? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kami lebih condong kepada pendapat yang mengatakan hukumnya wajib bagi orang yang baru masuk Islam. Ya, sebagaimana dalil-dalil ada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang baru berislam, Rasul suruh dia mandi. Begitu juga, ya, siapa namanya? Ibunya siapa? Bilal, ya. Bilal siapa? Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah minta doa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibunya masuk Islam, maka Abu Hurairah langsung kembali ke rumahnya dan ibunya ternyata sudah mengucapkan syahadat. Ibunya bilang, "Tunggu." Lalu ibunya mandi, baru setelah itu keluar. Wallahu a'lam bishawab. Maka khilaf para ulama kaitan dengan mandi setelah berislam itu, apakah wajib ataukah sunnah? Kami lebih condong kepada pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Kemudian tentunya membersihkan diri daripada, ya, rambut-rambut ataupun rambut-rambut kekufuran, seperti misal contoh merapikan kumis, ya kan, dan sebagainya, ya kan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa? Berkhitan. Maka harus diperhatikan kalau orang baru masuk Islam, diperhatikan masalah khitan ini. Wallahu a'lam bishawab, karena hukumnya wajib. Wahtatin, dan berkhitanlah. Nah, ikhwah, kalau anak itu dia masih kecil, belum baligh, maka kewajiban itu jatuh kepada siapa? Dibebankan kepada siapa? Orang tua. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, ya, maka kita hukumnya wajib mengkhitankan anak kita sampai di usia baligh, ya. Sampai di usia baligh. Kalau sudah baligh, maka hukumnya dibebankan kepada anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sebagaimana si laki-laki yang baru masuk Islam, Rasul katakan wahtatin, berkhitanlah kamu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan khitan hukumnya wajib, kembali lagi, bagi seorang laki-laki. Kemudian ikhwan, bahwasanya berkhitan ini termasuk millahnya Nabi Ibrahim, ya. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi bersabda, ikhtatana Ibrahimu khalilur rahmani ba'da ma atat alaihi 80 sana. Jadi Nabi Ibrahim, beliau telah berkhitan, ya, yaitu Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkhitan pada usia 80 tahun. Di usia beliau 80 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, sekarang metode untuk berkhitan itu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Metode terbaru yang menggunakan laser, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian apa? Kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Di antara millah Ibrahim yaitu apa? Berkhitan. Ya. Di antara millah Ibrahim adalah berkhitan, memuliakan tamu dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa yustahabbu ayyakuna al-khitanu fil yawmi sabi lil mauludi, dan hukumnya mustahab, jadi tidak wajib. Hari ketujuh itu hukumnya mustahab, tidak wajib untuk seorang ayah mengkhitankan anaknya, manggil mantri untuk khitankan anaknya dia pada hari ketujuh, itu mustahab, hukumnya sunnah, ya, dianjurkan berdasarkan hadis Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengakikahkan Hasan dan Husain
ya, aqqa 'anil Hasan wal Husain, beliau mengakikahkan Hasan dan Husain, wa khatanahuma li sab'ati ayyamin, dan beliau mengkhitankan keduanya pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh. Wallahu alam bissawab. Begitu juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan sab'atun minas sunnati fis sabiyyi yaumis sabi'i, bahwasanya apa? Ada 7 perkara yang termasuk daripada sunnah berkaitan dengan seorang anak kecil yang baru lahir pada hari yang ketujuh. Yang pertama yusamma, diberi nama, wa yukhtanu, dikhitan, dikhitan. Wallahu alam bissawab. Ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sudah bahas riwayat ini, Syekh sudah menjelaskan hadits ini. Ala kulli hal, bahwasanya berkhitan itu hukumnya wajib, ya, dan disunnahkan bagi orang tua, ya, yang dikaruniakan kelahiran anak lelaki, maka khitan anak tersebut pada hari yang ketujuh setelah dia dilahirkan. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, kalau belum mampu gimana? Kalau kebiasaan kita, ala kulli hal, orang tua harus mengkhitankan si anak. Ya. Taib, adzan dulu, habis itu kita lanjut. Antum ataupun antunna yang mau bertanya tentang masalah fikih, silakan dicatat di karena masalah fikih ini harus ada tanya jawab. Kalau enggak nanti antum tidak faham. Ya, wallahu alam bisawab. Atau mungkin ada kasus yang kemudian antum dapatkan di sekitar antum ataupun berkaitan dengan antum, maka boleh ditanyakan. Jangan dibiarkan, ya. Salah satu bentuk kesungguhan kita dalam menuntut ilmu adalah kita bertanya. Syifa'ul ai as-su'al. Obat daripada ketidaktahuan adalah kita bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Coba adzan dulu.
Baik, kemudian ikhwan, i'fa'ul lihya. Beliau membahas di sini i'fa'ul lihya itu memanjangkan janggut. Memanjangkan janggut. Bahwasanya i'fa'ul lihya wajibun. Memanjangkan janggut atau memelihara janggut itu hukumnya wajib. Wa halquha haramun. Dan memotongnya, mencukurnya itu hukumnya haram. Kenapa? Li'annahu taghyirun li khalqillah. Karena dia merupakan bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwasanya memelihara janggut hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki, ya, dan haram bagi wanita. Wanita haram memanjangkan janggut. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Kenapa? Karena kalau wanita memanjangkan janggut berarti dia bertasyabbuh kepada siapa? Lelaki. Kebalikannya, kalau lelaki mencukur janggut, memotong janggut berarti dia bertasyabbuh kepada siapa? Kepada wanita. Makanya ana ambil sebuah contoh fitrah saja ini. Ini kita bahas tentang keadaan yang antum lihat bencong, ya, bencong, kalau dia tumbuh janggut, dia pelihara atau dia potong? Potong. Tidak ada bencong mau pelihara janggut. Kenapa? Karena kalau dia pelihara janggut, nanti dia dipanggil kakak, nanti dia dipanggil abang, gitu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Makanya di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya, Syekh mengatakan seperti ini karena itu realita yang terjadi. Ya, seorang laki-laki maka dia harus memanjangkan janggut, wajib hukumnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa huwa min amali syaitan. Bahwasanya merubah ciptaan Allah ini termasuk perbuatan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala amrannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata syaitan yang Allah abadikan dalam surat An-Nisa ayat 119 apa? Dan aku akan memerintahkan mereka, ya, yaitu apa? Dan mereka akan merubah ciptaan Allah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wa fi halqiha tashabbuhun bin nisa'i. Ya, memotong janggut, laki-laki yang memotong janggut, mencukur janggutnya itu bentuk tasyabbuh kepada para wanita. Sedangkan dalam hadis bahwasanya apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-mutasyabbihina, yaitu orang-orang yang bertasyabbuh dari kalangan laki-laki terhadap para wanita. Bertasyabbuh kepada para wanita. Makanya di sini ikhwan, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam bentuk apapun itu tidak boleh, ya, bertasyabbuh dalam bentuk apapun itu kepada seorang wanita tidak boleh. Apa hukumnya seorang laki-laki pakai mukena? Tasyabbuh apa enggak? Tasyabbuh meskipun main-main. Itu bentuk tasyabbuh. La yajuz, tidak boleh. Agama ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan mainan. Faham ya? Agama ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan mainan. Coba sekarang ada larangan kita, anak kita main-main aja, melanggar larangan kita itu. Padahal dia cuma canda aja. Kita marah apa enggak? Kita marah apa enggak? Coba sekarang Rasul melarangnya, kita bersenda gurau dengan larangan itu. Ada apa benda nih? Tidak ada ya? Wallahu a'lam bissawab. Tidak menghormati dan menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya hatta sampai orang bercanda tidak boleh. Misal contoh bercanda pakai apa? Mukena. Ya? Karena mukena untuk wanita. Atau misal contoh sekarang orang buat konten apa namanya? Contoh seperti konten-konten bencong-bencong pakai apa? Ya, konten bencong kalau dulu si Tesi, ya kan? Kalau dulu si Tesi, ya. Nah itu. Maka ini hukumnya haram, tidak boleh.
Tidak boleh. Ya. Wallahu alam bissawab. Ya ikhwan, ya. Kembali lagi bahwasanya tabiat manusia dan jiwa manusia itu selalu memerintahkannya kepada satu keburukan. Ketika dia sudah menghalalkan sesuatu yang haram, maka itu dia akan anggap biasa. Ya, bukankah kisah tentang kaumnya Lut itu awalnya mereka apa? Bersenda gurau. Awalnya mereka apa? Bersenda gurau. Pada akhirnya menjadi tabiat mereka melakukan liwat. Antum lihat, banyak kan? Antum lihat banyak orang seperti itu. Ada yang cuman awalnya pura-pura ya jadi bencong dan sebagainya, pada akhirnya menjadi karakter dan tabiat dia. Ini tidak boleh. Allah alam misal. Dalam hal perkara kaitan dengan dosa tidak boleh kita bersenda gurau dengannya. Larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa jatuh ke dalam kekafiran. Dan ini perbuatan orang-orang munafik. Makanya apa? Ya, kalau antum lihat konten-konten seperti itu, jadi ingat bahwasanya jangan ditonton. Yang kedua, jaga anak istri antum untuk tidak menonton hal-hal tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Meskipun kontennya isi kontennya, misal contoh seperti ada orang bikin konten, misal dia berperan memberikan nasihat dan sebagainya tentang Islam, tidak, perbuatannya salah, dia mencampur adukan kebatilan dan kebenaran. Wala talbisul haqq bil batil, jangan kamu campur adukan kebenaran dengan satu kebatilan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Makanya di sini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan kita bertasyabbuh. Ya, seorang laki-laki tidak boleh bertasyabbuh kepada para wanita, dan para wanita tidak boleh bertasyabbuh kepada para lelaki. Ya, tidak boleh bertasyabbuh kepada para lelaki. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, ya, waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'ifahiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk memanjangkan janggut, untuk memelihara janggut bagi para lelaki tentunya. Wal amru lil wujubi kama huwa ma'lumun. Bahwasanya satu perintah itu dia terkandung padanya apa? Pewajiban perkara yang diperintahkan itu. Ya. Bahwasanya apa? Ya, kata para ulama, al-amru yufidul wujub. Ya. Kalau ada satu perintah dalam Al-Qur'an dan hadis, maka dia memberikan faedah bahwasanya perkara tersebut itu wajib. Sampai ada dalil yang menggugurkan kewajiban tersebut, baru hukumnya turun kepada sunnah atau mustahab, dianjurkan. Allahu a'lam bissawab. Maka di sini ikhwani rahimah, atau ada qarinah atau indikasinya, wallahu a'lam bissawab. Maka di sini perintah, Rasul perintahkan, wallahu a'lam bissawab, untuk apa? Memelihara janggut. Seperti dalam hadis, baca Bil. Iqra. Ya, dalil yang pertama yaitu dari apa? Dari hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Wallahu a'lam bishawab. Juzzus syawariba wa arkhul liha khaliful majus. Ya, yang pertama adalah apa? Ya, di situ juzzus syawariba, potong kumis. Ya, rapikan kumis, dipotong. Wa arkhul liha, dan peliharalah janggut. Khaliful majus, ya, selisihilah kalian orang-orang majusi. Ingat, perintah untuk menyelisihi agar supaya kita tidak bertasyabuh kepada siapa? Orang-orang majusi. Karena orang-orang majusi, mereka memelihara janggut, mereka memotong janggut, mereka pelihara kumis. Maka di sini kita harus menyelisihi, tidak boleh bertasyabuh kepada orang-orang kafir. Karena ini termasuk pada syiar-syiar yang khusus daripada mereka. Dan ini bagian daripada agama mereka. Wallahu a'lam bissawab. Syiar-syiar kekufuran daripada mereka. Nabi SAW sabdakan apa? Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabuh pada satu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Hadis yang kedua, baik. Hadis yang kedua itu hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Syaikhain, yaitu Imam Bukhari dan Imam
muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khaliful musyrikina, ya, selisihilah kalian orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, wa firrul liha, ya, panjangkan janggut, wa akhfus syawariba, dan tipiskan syawarib, yaitu kumis, ya, tipiskan kumis. Wallahu alam bissawab. Jangan antum jadi ladusing, ya, atau inspektur ladusing, ya. Allah alam bissawab. Taib, ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian as-siwak, pembahasan tentang siwak. As-siwaku mustahabbun fi kulli halin wa yata'akkadu istihbabuhu. Bahwasanya siwak, ya, itu mustahab. Siwak itu maknanya menggosok. Jadi kalau kita kembali kepada secara bahasa, siwak itu artinya ad-dalku, yaitu menggosok. Wallahu alam bissawab. Jadi as-siwak mustahabbun. Siwak itu dianjurkan, ya, pada setiap kondisi. Wa yata'akkadu istihbabuhu, dan yata'akkad, dipastikan. Jadi hukumnya naik menjadi sunnah yang muakkad. Sunnah muakkad. Yang kita bilang wa yata'akkadu istihbabuhu. Maksudnya di sini sunnahnya, ya, menjadi atau dianjurkan menjadi yang muakkad, yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Yang pertama adalah indal wudu'i, yaitu ketika beliau berwudu atau ketika berwudu. Baik, ya, baca bil hadisnya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'al wudu'. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'al wudu'i. Dalam riwayat yang lain menggunakan indal wudu'i, ya, menggunakan inda. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, ya, kapan kita bersiwak ketika berwudu? Apakah di sebelum wudu, atau bersamaan dengan wudu, atau ketika selesai daripada wudu? Ini pertanyaan yang, ya, perlu dijawab, ya kan? Ini perlu dijawab. Wallahu alam bissawab. Kata para ulama, dari inda dan ma'a menunjukkan bahwasanya tiga keadaan ini boleh. Boleh antum sebelum wudu, boleh ketika berwudu, yaitu ketika antum berkumur, ya, ketika berkumur kata para ulama, maka disitulah kita bersiwak. Wallahu alam bissawab. Atau ketika selesai berwudu, yaitu selesai daripada wudu baru kita bersiwak. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Maka tiga kondisi ini, tiga tempat ini boleh. Jadi kita bersiwak ketika berwudu itu boleh di depan, boleh bersama wudu ketika berkumur-kumur, dan boleh ketika selesai daripada boleh ketika sudah selesai daripada wudu. Wallahu alam bissawab. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah muakkadah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Wallahu alam bissawab. Jadi bersiwak ketika kita berwudu. Baik. Yang kedua bil inda salati. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartum bis-siwak inda kulli salah. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Ya, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin. Kata para ulama, maksud inda kulli salat itu sebelum salat, bukan ketika salat. Paham tuh ya? Jadi sebelum salat, sebelum seorang takbiratul ihram, ya, dia bersiwak. Wallahu alam bissawab. Baik, kemudian inda qira'atil Qur'an an Ali radhiyallahu anhu qala amarna bis-siwak wa qala innal 'abda idza qama yusalli ataahu malak faqama khalfahu yastami'u al-Qur'ana wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'a fahu 'ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Baik. Yang ketiga,
yaitu yang disunnahkan untuk kita bersiwak, yaitu inda qiraatil Quran, ketika kita membaca Quran, ketika kita hendak membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana riwayat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk bersiwak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri untuk salat, maka datang kepadanya seorang malaikat, atahu malakun faqama khalfahu, maka malaikat itu akan berdiri di belakang dia, yastami'ul qur'ana, malaikat itu akan mendengarkan Al-Quran yang dia baca di dalam solatnya, wa yadnu, dan malaikat itu akan semakin mendekat kepadanya. Setiap kali dia baca ayat, malaikat itu mendekat. Fala yazalu yastami'u wa yadnu, maka malaikat itu akan selalu mendengar dan mendekat kepada dia, hatta yad'afahu ala fi, hingga malaikat itu meletakkan mulutnya malaikat itu di atas mulutnya orang yang membaca Al-Quran. Fala yaqra'u ayatan, orang ini dia tidak membaca satu ayat daripada Al-Quran illa kanat fi jawfil malaki, kecuali dia akan masuk ke dalam mulutnya malaikat. Artinya apa? Ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Maka di sini apa? Salah satu juga cara adab kita memuliakan para malaikat, yaitu apa? Dengan kita membersihkan mulut kita, selain kita ini adab kita kepada Al-Quran juga, dan ini juga Allah alam bisa ada hikmahnya di sini karena ada malaikat yang datang mendekat kepada kita. Wallahu alam bissawab. Baik, kemudian Rabi'un yadkhulul bait an al-Miqdam ibn Shuraih an abihi qala sa'altu Aisyah fa qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis-siwak. Baik, yang keempat adalah inda dukhulil baiti, yaitu bersiwak ketika seseorang mau masuk rumah. Dia mau nak masuk rumah, insyaallah Anil Miqdam bin Shuraih, dari Miqdam bin Shuraih, dari bapaknya, dari bapaknya. Bapaknya di sini siapa? Ayo. Miqdam, bapaknya siapa? Shuraih, Jadi dari Shuraih. Bahwasanya apa? Dia mengatakan, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah. Qultu, aku bertanya, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu idza dakhala baitahu, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pertama kali ketika beliau masuk rumahnya. Maka kata Aisyah, bis-siwak, beliau sebelum masuk rumah beliau bersiwak dulu. Masya Allah, ini adab daripada Rasulullah SAW. Kalau kita baca buku yang pernah Anda bahas tentang agar supaya kita mendapatkan keberkahan dalam rumah, salah satu anjuran daripada penulis, siapa saya lupa Anda pernah bahas di sini yaitu apa? Salah satunya adalah bersiwak sebelum masuk rumah. Itu salah satu perbuatan yang akan mendatangkan keberkahan di rumah. Karena setiap di antara bentuk kita bertabarruk itu adalah bertabarruk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin mendatangkan keberkahan di rumah kita, maka ikuti sunnah dan contoh yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersiwak, beliau masuk rumah ucapkan salam sambil baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna untuk mendapatkan keberkahan. Wallahu alam bissawab. Dan ini tujuannya apa? Tentunya untuk berhias di hadapan istri. Jangan kita laki-laki aja yang minta kepada istri kita, pakailah pakaian dinas, bersoleklah, pakai make up, pakai minyak wangi. Kita sendiri tak perhatikan diri kita. Kita bawa apa? Bawa bengam gitu di hadapan istri kita. Hada la yajuz. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk rumah, salah satu tujuannya apa? Berhias kepada, membersihkan diri di hadapan istrinya, hadir dengan mulut yang wangi. Jangan sampai kita datang, istri kita bilang naga gitu. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf Tayyib ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, tafadhal.
عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتحدث يصوص فاه بالسواك. Baik, bahwasanya apa? Indal qiyami minal lail, ketika bangun di tengah malam. Ya, ketika bangun di tengah malam. Ya, sebagaimana daripada Hudzaifah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yashushu fahu bis-siwaki. Bahwasanya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau telah bangun untuk bertahajud, maka beliau akan membersihkan mulut beliau dengan siwak, menggosok mulut beliau dengan siwak, membersihkan mulut beliau dengan apa? Siwak. Ya. Hadis ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis muttafaqun alaih. Adapun hadis yang Rasul masuk rumah beliau mulai dengan bersiwak itu hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Daud dan yang lainnya. Begitu juga An-Nasa'i. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam, beliau apa? Bersiwak. Ya. Dan ini seharusnya kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita tidur malam itu, bakteri itu dia ada ya, yang itu ya, bakteri itu dia berkembang ya. Makanya kita bangun pagi mulut kita seperti basi ya. Ya, terasa seperti apa? Basi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk apa? Bersiwak ketika kita bangun. Tujuannya untuk membersihkan mulut kita. Apalagi kita nak sholat tahajud, misal mau baca Quran atau sholat subuh, antum pergi sholat subuh, antum tak gosok gigi, antum pas, amin, masya Allah, luar biasa gitu ya, bawang pun kalah gitu ya, mohon maaf ya. Maka di sini disunnahkan kepada kita untuk apa? Bersiwak. Allah alam bisawab. Taib. Kemudian karahatu natfi syaibi, makruh hukumnya mencabut uban. Siapa yang udah beruban? Anu udah beruban, masya Allah. Alhamdulillah ya. Berarti sudah tua. Sebentar lagi maut akan datang kepada kita. Ya. Salah satu tanda datangnya maut apa? Mulai beruban. Ya kan? Kulit mulai keriput. Mata mulai sudah tidak awas. Udah mulai pikun. Daya ingat sudah mulai berkurang. Ini tanda maut, malaikat maut sebentar lagi datang kepada kita. Maka perbanyak amal, sibukkan diri kita dengan amal. Banyak kekurangan dalam diri kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Belajar dan beramal. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini karahatu natfi syaibi, makruh hukumnya mencabut uban, mencabut ubar. Baik, baca Bil. Amr لا تنفت الشيبة ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. Baik. Jadi bahwasanya apa? Yaitu la tantifu syaiba, jangan mencabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil islami, tidaklah seorang muslim yang dia mendapatkan uban, satu uban di dalam Islam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali hal itu menjadi cahaya bagi dia di hari kiamat. Baik ya. Hadis ini ya hadis sahih ya, sebagaimana disahihkan dalam Sahihul Jami, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, begitu juga Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Bahwasanya apa? Ya, di sini kata Rasul la tantifu, Rasul melarang jangan cabut uban. Kata para ulama seperti beliau di sini, beliau berpendapat bahwasanya larangan ini menunjukkan hukumnya makruh, tidak haram. Hukumnya makruh, tidak haram. Ya, jadi mencabut uban itu hukumnya makruh. Ya, beliau berdalil dengan la tantifu, jangan mencabut uban, la asyaiba. Ya, kenapa? Karena ada keutamaannya. Keutamaannya apa? Tidaklah seorang muslim dia mendapatkan satu uban di dalam Islam kecuali itu akan menjadi cahaya untuk dia di hari kiamat. Tentunya di sini muslim apa? Muslim yang taat. Muslim yang apa? Taat. Karena cahaya tidak akan didapatkan kecuali dengan ketaatan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wallahu a'lam bissawab. Setiap tumbuh uban
bertambah usia berarti ya antum bertambah ketaatan, maka itu nanti menjadi cahaya bagi antum di hari kiamat. Wallahu alam bissawab. Maka sibukkan nih. Kalau makanya apa? Ada hadis tentang kalau sudah masuk usia apa? 40 itu ya. Wallahu alam bissawab. Maka sibukkan diri kita. Kalau antum sudah lihat satu uban, antum sudah lihat satu uban tumbuh, ya sudah. Harus semangat belajar, semangat beramal. Antum kalau sudah lihat ada uban dalam diri antum, dia di kepala antum, sudah semangat belajar dah, semangat apa? Makin semangat antum untuk beramal. Wallahu alam bissawab. Itu menunjukkan bahwasanya maut sudah semakin dekat. Wallahu alam bissawab. Ya, kemudian, nah di sini ini pembahasan yang perlu kita bahas panjang lebar sedikit ya, yaitu apa? Taghyirus syaiba bil hina, yaitu apa? Taghyirus syaiba bil hina'i wal katami wa nahwihima wa tahrimus sawadi. Jadi haram hukumnya, ini khilaf para ulama. Ya, ada yang berpendapat bahwasanya boleh, larangan di sini hukumnya makruh aja. Ada pendapat dari sebagian para ulama yang membolehkan menggunakan hitam. Boleh menggunakan hitam. Ada bahasannya ini. Ala kulli hal, wallahu alam bissawab, sepanjang yang kami pelajari dari beberapa fatwa dan penjelasan para ulama, maka wallahu alam bissawab, yang dimaksud dengan bolehnya hitam itu dicampur dengan warna lain. Ini salah satu yang disebut dan dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, jadi tidak hitam saja, tapi hitam itu dicampur dengan warna lain. Wallahu alam bissawab. Jadi makanya di sini apa? Beliau salah satu dalil yang dipakai oleh Syekh bin Baz apa? Yaitu hadis yang nanti kita bacakan. Ya, hadis yaitu apa? Nanti hadis yang ada yang nanti kita bacakan insyaallah. Kata beliau, kata penulis kitab Al-Wajiz di sini apa? Taghyirus syaibi bil hina'i wal katami. Yaitu hina ini apa namanya? Orang bilang apa? Daun pacar ya. Daun pacar. Inai ya, inai. Iya, inai. Ya, inai. Al-katamin sama. Ini tumbuhan juga. Ini tumbuhan juga ya. Untuk mewarnai rambut, digunakan untuk mewarnai rambut. Wallahu alam bissawab. Pada saat itu, kalau kita sekarang kan banyak ada semir ya. Ada semir atau ada pewarna rambut itu ya. Wallahu alam bissawab. Wa nahwihima wa tahrimus sawad, dan haram hukumnya menggunakan warna hitam. Menggunakan warna hitam hukumnya haram. Ya. Baca dalilnya Bil. Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsana ma ghayyartum bihi syaiba al-hina'u wal katam. Ya. Jadi bahwasanya inna ahsana ma ghayyartum, sesungguhnya yang paling bagus yang kalian gunakan untuk apa namanya? Mewarnai, merubah warna uban, yaitu al-hina wal katamu. Al-hina dan katam, yaitu mencampurkan. Kata Syekh bin Baz, hadis ini maksudnya apa? Hadis ini ya, salah satu daripada hina ini kan warnanya kalau tidak salah agak kemerah-merahan ya. Allah alam bisawab, kalau tidak salah. Hina ya, pacar itu ya. Ya, daun pacar itu kan ada kemerah-merahan ya. Yang biasa orang pakai ke kuku itu ya. Dia kan warnanya agak kemerah-merahan kalau tidak salah. Kalau tidak salah al-katam ini warnanya agak hitam. Jadi dicampur. Syekh bin Baz berdalil, Syekh bin Baz menjelaskan hadis ini seperti itu. Jadi boleh menggunakan hitam tapi dicampur, tapi bukan hitam murni. Dicampur misal dengan, kata beliau, misal dicampur dengan warna merah atau dicampur dengan warna kuning. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak murni warna hitam saja. Kayak kalau antum pengen mewarnai apa uban, maka boleh menggunakan merah saja atau hitam tapi jangan dia sendiri, harus dicampur dengan yang lain. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau hitam saja haram hukumnya. Kalau hitam saja maka hukumnya haram. Anda tidak usah bacakan fatwa Syekh bin Baz di sini ya. Tapi nanti kalau antum pengen, nanti Anda terjemahkan, Anda posting di Facebook nanti. Kaitan dengan fatwa Syekh bin Baz berkaitan dengan apa? Mewarnai rambut ini ya. Wallahu alam bissawab. Kemudian baca hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda wan nasara la yasbuduna fa khalifuhum. Iya,
bahwasanya dari Abu Hurairah, ya, dan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wan nasara, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, la yasbughuna, mereka tidak mewarnai rambut mereka, fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Selisihilah mereka, tidak boleh bertasyabuh kepada mereka. Maka disyariatkan kepada kita untuk mewarnai rambut ini, salah satu tujuannya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian dari Jabir, Wan Jabir radhiyallahu anhu qala utiya bi Abi Quhafa, Quhafata yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathghamati bayadan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. Baik, jadi dari Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Quhafa itu didatangkan, ya, pada waktu Fathu Makkah. Sedangkan kepalanya itu walihyatu, maksudnya rambut dan janggutnya itu kathughamah. Thughamah ini tanaman atau tumbuhan, ya, yang dia itu bunga dan buahnya itu berwarna putih. Jadi kalau dia berbuah atau dia berbunga putih gitu, ya kan? Contoh seperti apa? Kalau orang bilang kalau ilalang, mungkin kalau ilalang kalau dia tumbuh bunganya itu, ya, mungkin putih semua gitu, ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Tapi ini bukan ilalang, ya. Allah a'lam bishawab. Namanya thughamah. Jadi dia buahnya putih dan bunga dan buahnya itu putih. Kalau dia berbunga putih semua. Jadi dipermisalkan seperti apa? Thughamah ini, ya, putih semua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Rubahlah, ya, maksudnya rubah rambut ini dan janggut ini, diwarnai maksudnya. Warnailah dengan sesuatu dan hindarilah warna hitam. Kata Rasul, ijtanibus sawad, jauhi warna hitam. Maksudnya di sini warna hitam tok itu haram hukumnya. Ya, kalau dipakai untuk mewarnai rambut menggunakan hitam saja itu tidak boleh. Haram. Syekh bin Baz mengatakan boleh dicampur dengan warna merah atau dengan warna kuning, tidak masalah. Jangan pakai warna biru, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kemudian hadis yang terakhir, Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu qaumun yakhdibuna fil akhir zamani bis sawadi kahawasil lahami hamami, kahawasil lahami hamami, hawasil hamami, ya, itu merpati, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yakunu qaumun yakhdibuna, ya, nanti ada satu kaum, ya, di akhir zaman, fi akhir zaman, yaitu yakhdibuna, mereka mewarnai rambut mereka bisawad, dengan warna hitam, kahawasilil hamami, seperti tembolok merpati, ya. La yurihuna raihatal jannah, mereka sekali-kali tidak akan mencium bau surga. Berarti haram. Hadis ini menunjukkan apa? Haram, ya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis ini hadis sahih, disahihkan dalam Sahihul Jami', ya, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dan Al-Imam An-Nasa'i juga di dalam kitab sunannya. Allah alam bisawab. Berarti pembahasan kita selesai kaitan dengan, ya, sunanul fitrah dan pembahasan kaitan dengan siwak ini, ya, siwak ataupun khitan dan memelihara janggut ini. Allah alam bisawab. Kalau ada pertanyaan silakan dimatikan saja. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan.